di dunia ini kan semuanya mayoritas agama Islam ya. Woi, salah terbalik bro. Terbalik. Itu salah, itu salah. Udah framing, tanya saja bro. Daripada saya turunkan lebih baik bertanya saja. Saya tidak butuh framing di sini. Ya udah. Karena nomor satu di muka bumi ini dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu kekristenan. Sebab itu kerajaan yang didirikan oleh Yesus Kristus, Allah itu sendiri ketika dia ada di muka bumi. Bukan cuma agama yang dibuat oleh manusia terbatas, sederhana, dan penuh dosa. Makanya bertanya saja, lanjut. Di Islam itu kan Allah itu wujud ya. Saya tidak penting tentang Islam. Islam itu masa lalu itu sampah letaknya di tong sampah. Bagi saya tidak perlu Islam di dalam ruangan Kristen. Silakan bertanya tentang iman Kristen. Oh ya. Kalau di Kristen itu kenapa tidak menyatakan bahwa Nabi yang terakhir itu tidak ada? Nabi terakhir adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Raja, Imam, dan Nabi. Setelah Yesus Kristus di surga, dia berkata, tidak ada nabi lain selain nabi palsu. Makanya jika 600, 700, atau 1000 tahun kemudian muncul orang ngaku nabi, itu dipastikan nabi palsu. Karena di dalam Alkitab kami, jauh sebelum Yesus Kristus ada di muka bumi pun, ciri-ciri nabi palsu udah disampaikan oleh Yesaya, Yeremia. Udah disampaikan itu tentang nabi palsu. Jadi nabi terakhir itu adalah Yesus Kristus. Ya, izin tambahkan Pak. Izin tambahkan Pak. Jadi begini Pak, di dalam Alkitab, saya bukan ngomong Islam ya, karena ini ratusan tahun sebelum Islam lahir pun Alkitab sudah mengatakan, menubuatkan ciri-ciri nabi yang benar dan ciri-ciri nabi yang palsu. Nah, kalau Bapak tidak percaya, saya kasih contoh satu ayat aja dalam kitab Perjanjian Lama. Ini sebelum Yesus datang jadi manusia bahkan. Yeremia 23 ayat 15 dikatakan nabi palsu itu ciri-cirinya nanti mati diracun. Jadi kalau ada yang ngaku nabi tapi matinya itu karena racun, itu berarti kita orang Kristen mengatakan nabi palsu. Contoh dalam 2 Petrus 2 ayat keempat dikatakan bahwa di dalam gua itu tempat Tuhan menyimpan malaikat-malaikat yang berdosa yang namanya iblis. Jadi kalau ada yang ngaku nabi lalu mengatakan menerima wahyu dari gua, itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Itu ayat Alkitab jelas, dan Yesus mengatakan dalam Matius 22, kalau ada orang yang mengatakan di surga ada kawin mengawin, itu adalah pengajaran sesat dari nabi palsu. Itu kata Yesus. Ada yang berkokok. Jadi ciri-ciri itu sudah tertulis Pak. Jadi kalau memang ada yang ngaku nabi, tetapi ciri-cirinya seperti itu dalam kitab kami pasti tidak percaya. Gitu Pak Ora. Ya. Saya mau bertanya lagi. Ayam saja mengiyakan apa yang disampaikan oleh Mozart, bahwa ciri-ciri nabi palsu yang dicatat di dalam Alkitab orang Kristen jauh ya sebelum Kristus ada, bahkan setelah Kristus ada itu ada 11, bahkan banyak Pak. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Mozart. Teman-teman jangan suudzon dulu, teman-teman jangan sakit hati dulu, teman-teman perhatikan apa yang disampaikan saya, Mozart, dan Atenea ini adalah sesuatu kebenaran yang bersumber dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Supaya teman-teman tidak penasaran, ciri nabi palsu yang pertama yang dicatat dalam Alkitab saya, dia berasal dari Arab. Dicatat di dalam Yeremia pasal 3 ayat 2. Yang kedua cirinya adalah disuruh membaca, dia buta huruf, hanya sanggup menghafal. Dicatat di dalam Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 13. Yang ketiga ciri nabi palsu yang dicatat dalam Alkitab saya adalah memberikan ajaran yang tidak masuk di akal, singa bersin keluar kucing, ya. Allah menciptakan bintang untuk melempar setan, seperti itu. Dan cerita-cerita yang tidak masuk akal itu ada dicatat di Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai 10, 14, 26 dan 2 Petrus 2 ayat 3. Perhatikan. Yang keempat ciri-ciri nabi palsu, mencuri firman Tuhan. Jadi dia menyontek, menyadut, diserupakan, dimirip-miripi, alias plagiator. Dicatat di dalam Yeremia pasal 23 ayat 30. Yang kelima, dia bernubuat dapat mimpi. Padahal nubuat itu bukan dari mimpi. Kalau yang benar, nabi yang benar nubuat itu dari Allah langsung disampaikan kepada manusia. Itu nabi, tetapi dia melalui mimpi-mimpi alias ngaku-ngaku. Dicatat di Yeremia 23 ayat 25, 27 dan 32. Itu ciri-ciri nabi palsu yang kelima yang dicatat oleh Alkitab saya. Yang keenam, dia lanjung Arab dalam bilik, dicatat di dalam Matius 24 ayat 24 sampai 26. Yang ketujuh tadi disampaikan oleh Mozart, dia mati diracun di ayat 23, Yeremia 23 ayat 15. Yang kedelapan, dia menyangkal penebusan Kristus di atas kayu salib. Makanya hanya iblis yang menyangkal penyalipan Yesus Kristus, termasuk nabi palsu. Itu dicatat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kesembilan, dia mengajarkan, ya, dia menghujat kemuliaan Allah. Itu dicatat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Yang ke-10,
gampang kita mendeteksi ciri-ciri nabi palsu. Mengajarkan syahwat atau hawa nafsu, menjanjikan syurga. Itu dicatat di 2 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 14, 18 dan 19. Jadi kalau ada nabi selalu bercerita tentang kawin mengawin yang tadi disampaikan oleh Mozart, sesatlah kamu kata Tuhan. Maka itu jelas nabi palsu, karena selalu syahwat yang disampaikannya. Dan dia menjanjikan syurga sesuai dengan desain dia, berisi kenikmatan. Itu ciri-ciri nabi palsu yang dicatat oleh Alkitab saya di 2 Petrus pasal 2 ayat 13, 14, 18 dan 19. Yang terakhir tadi sudah disampaikan Mozart, disesatkan oleh iblis dalam gua yang gelap. Karena di dalam iman kami, di dalam Alkitab dicatat hanya iblis yang bersemayam dalam gua-gua yang gelap dan dia bisa menyamar. Nah, ciri-ciri nabi palsu itu adalah dia masuk ke dalam gua, main-main, ketemu iblis, keluar jadi nabi. Dicatat di mana? Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4 dan 2 Korintus 11 ayat 14. Maka jelaslah sudah ciri-ciri nabi palsu itu. Terserah dia mau mengarah kemana, tetapi Alkitab kami sudah memberikan peringatan untuk tidak percaya kepada nabi-nabi palsu. Saya mau minta izin 2 menit ya berbicara. Minta izin 2 menit berbicara. Boleh nggak? Bertanya saja. Ya, ini kan tadi katanya yang termasuk nabi yang diracun. Nabi itu nabi saya Nabi Muhammad SAW itu bukan diracun, tapi Oh, saya tidak penting nabimu, saya tidak perlu dengar tentang nabimu. Saya hanya membacakan tentang isi Alkitab saya. Bertanya saja, mau Muhammad mau mati diracun, tidak diracun itu urusan kalian. Saya tidak penting. Bertanya saja tentang kekristenan. Tidak perlu menceritakan tentang tidak penting agamamu tuh tidak penting di sini. Saya tidak berbicara tentang agama. Bertanya saja, adabnya bertanya saja. Kalau tidak sanggup bertanya, saya ganti yang dengan yang lain. Kita enggak. oh ini bertanya saja. Iya, bertanya saja. Ngapain kamu menceritakan saya tidak di itu. sini? Ya, saya tuh kan habis lihat Google ya, ternyata dunia ini mayoritas Islam, itu saja. Mayoritas sopo, Google sopo, bertanya saja dan itu tidak penting. Itu Google-nya rusak tuh. Google-nya rusak kok. Google dibuat-buat. Oke, ada pertanyaan lain? Ya udah. Ya itu cuman Oke, itu. thank you sudah ada di ruangan saya. God bless you. Ya, Malina, saya izin. Saya izin ini sebelum ini karena saya mau ya. Jadi dalam Semangat, bro. iman Kristen itu kan Sampaikan dengan tegas. ya. Dalam iman Kristen itu fungsi nabi itu kan itu untuk bernubuat ya, di 1 Korintus 12 untuk menerima firman dan menyampaikan firman itu untuk mengajar, bernubuat, mungkin juga berdoa syafaat dan memberi petunjuk itu. Contohnya walaupun Paulus itu bukan nabi, tapi ya itulah seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 itu Paulus menyembuhkan orang. Jadi nabi itu tidak bunuh orang, itu bukan nabi itu. Jadi itu aja. Malina, minta maaf ini saya sudah jam makan, sudah jam 1 sih di Indonesia bagian timur, jadi saya harus izin dulu. Semangat. Terima kasih Malina. Tenang saja, semangat. Selamat melanjutkan tugas. Arigato gozaimasu. Thank you, bro. Terima God kasih bless you. Malina, shalom. Ya. Sama-sama, Tuhan berkati. Semangat memberitakan Injil, siap tidak siap, baik atau tidak baik waktunya. Karena untuk itulah kita dipanggil memberitakan, bukan membuat orang menjadi percaya. Hanya memberitakan. Kamu percaya atau tidak, itu penting kamu mendengar bahwa satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain.